Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, ya, Muhammad Yopi. Saya akan coba mendampingi pembelajaran tematik khusus tema 1. Pada kali ini, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah kalian masih tetap semangat belajar di rumah? Baik, kita harus tetap semangat ya, walaupun kita berada dalam situasi pandemi seperti saat ini. Yang terpenting jaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan yang diberlakukan. Ya, mari sama-sama sebelum kita memulai kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa sebelum saya akan memulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Muhammad Yopi. Ya, saya adalah wali kelas 4B di Sekolah SDN Cempaka Putih 03 Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 di subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Ya, ini foto saya, barangkali kalian masih lupa, sengaja saya akan tampilkan terus. Ya, kita akan lanjutkan. Check it out. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ketika kamu melihat video dan setelahnya, saya harap kamu dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang berikutnya, setelah kamu membaca teks wacana yang tertulis pada video ini, kamu akan bisa menyusun ya, setelah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan dengan sistematis atau teratur. Yang berikutnya, kamu dapat menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman di lingkungan dengan benar. Baik, kita lanjutkan. Ya. Pada pembelajaran 3 dan 4, kita akan belajar mengenal bunyi dan sifatnya. Boom, kita lanjutkan. Kita baca di sini, bunyi dan sifatnya. Pernah nggak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa muncul bunyi? Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja, apa yang kamu dengar? Atau saat kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di telinga kita, apa yang terdengar? Kamu pasti mendengar bunyi atau suara. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi kemarin waktu pertemuan pertama atau di video tutorial pertama, kita sudah tahu tentang bunyi ya. Nah, ini kita kelanjutannya. Selanjutnya di sini, setiap getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Jadi kalau ada bunyi pasti ada sumber ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kentongan, suara kapak, sayap serangga ya, suara manusia, radio dan lain-lain. Ya, kita lanjut. Oke. Bunyi dapat terdengar keras dan dapat terdengar lemah. Semakin jauh sumber bunyi, bunyi terdengar semakin lemah. Semakin dekat sumber bunyi, bunyi terdengar semakin keras. Bunyi yang kita dengar merupakan energi kuat dan lemah. Bunyi keras ditimbulkan oleh getaran yang kuat, sedangkan bunyi lemah ditimbulkan oleh getaran lemah. Keras, lemah bunyi ditentukan oleh simpangan getaran atau disebut juga dengan amplitudo. Jadi jangan sampai lupa ya, apa itu yang dimaksud dengan amplitudo? Yaitu dia. Kemudian, gerakan. Gerakan adalah gerak bolak-balik benda secara teratur. Ya. Gerak getaran tidak hanya ke atas dan ke bawah, melainkan juga bisa ke kiri dan ke kanan. Oke, kita lanjut. Tinggi rendah bunyi ditentukan oleh frekuensi bunyi. Apa itu frekuensi? Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik.
Satu getaran yaitu satu kali gerak ke atas dan ke bawah. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut nada, sedangkan bunyi dengan bunyi tidak teratur disebut desah. Jadi ada berapa istilahnya? Ada amplitudo, ada getaran, ada frekuensi, dan ada juga nada, yang pasti terakhir desah. Nah, itu tadi teorinya sudah Bapak kasih. Oke. Lalu siapa aja dan kisaran berapa getaran kira-kira ya? Untuk manusia biasanya getarannya bisa didengar atau bunyi itu bisa didengar kalau getarannya berkisar 20 sampai 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Ingat, per detik. Maka ini diistilahkan dengan audiosonik. Sedangkan makhluk yang dapat mendengar bunyi yang getarannya kurang dari 20 per detik adalah infrasonik istilahnya. Siapa yang bisa mendengar itu atau makhluk apa? Ialah hewan tertentu seperti jangkrik dan gajah. Nah, kalau umpamanya di atas 20.000 getarannya per detik, maka getaran ini disebut dengan ultrasonik. Nah, makhluk yang bisa mendengarkan bunyi itu yaitu salah satunya adalah lumba-lumba dan kelelawar. Oke, nanti di situ juga berbicara bunyi pasti tidak lepas yang namanya pantulan. Ya, di situ ada bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai satu penghalang sehingga dapat terjadi gema atau gaung. Nah, di sini ada gema dan gaung. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya bagaimana? Ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti akan terdengar terdengar dengan jelas. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contoh gaung, kita berteriak di goa atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya akan mendengar suara-suara tidak jelas. Baik. Dari bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa setiap tulisan memiliki paragraf. Ya, ada kalimat, kemudian terkumpul menjadi satu paragraf. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat nggak? Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Supaya nggak lupa, nah sekarang saya akan coba menuliskan ulang ya, mengetiklah di sini. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu paragraf. Gagasan pokok dapat berupa kalimat utama atau dapat berupa pokok paragraf. Intinya seperti itu. Lalu kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok disebut kalimat utama. Gitu ya. Lanjutkan. Gagasan pendukung adalah gagasan penjelas yang menjelaskan dan memberikan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pendukung disebut kalimat penjelas. Oke, lanjut. Nah, ini dari mana nih Pak Yopi dapat teori ini? Dari tema 1 cetakan 2018 ya. Baik, kita lihat di sebelah kiri itu ada 2 paragraf tulisan ya atau literasinya. Kita disuruh mencari gagasan pokok pada kalimat dalam paragraf ini ya. Kita perhatikan. Nah, di sini kita ambil, kita tuliskan gagasan pokok apa? Di situ kita pindahkan bunyi dapat terdengar keras maupun lemah. Jadi kamu baca dulu nih dari paragraf ini dari awal sampai akhir. Baru kamu tahu tuh gagasan pokok di paragraf itu. Berikutnya kita akan cari gagasan pendukung. Ya, berarti gagasan pendukung ini adalah yang tadi penjelas dari setelah gagasan pokok. Ya, tinggal dipindah-pindahkan saja. Seperti yang ada di kotak biru di situ. Nah, tinggal pindah-pindahkan, tinggal kamu lihat. Nah, tadi udah dikatakan ada kalimat utama. Ya, kalimat utamanya tinggal kamu pindahkan juga. Kamu bisa lihat di situ bunyi dapat terdengar keras dan dapat terdengar lemah. Nanti kelihatan di situ ya. Tinggal kamu pindahkan. Kalimat penjelasnya semakin jauh sumber bunyi semakin lemah. 2 tinggal kamu pindahkan lagi dan seterusnya. Baik, itu adalah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, juga menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ini berikutnya ada contoh-contoh lain yang saya ambil dari referensi ya, dari Google tentunya, dari penulis-penulis lain. Nah, ini juga buat latihan kamu
Ya, meski berbeda dengan buku tema, tapi saya coba explore keluar untuk kamu bisa paham. Karena nanti soal juga akan berbeda dong. Makanya kita harus mulai dari sekarang. Oke, ini dia sumbernya. Baik, kita lanjutkan. Kita ketahui juga bahwasannya di sekolah kita aja dalam satu kelas, kamu tahu dong, masing-masing kita memiliki asal yang berbeda. Karena ini ada hubungannya dengan kebudayaan kita nanti. Di kita mungkin ada yang dari Jawa, ada Sunda, Batak, Madura, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kamu tidak kenal dengan teman kamu, ya karena memang latar belakang mereka misalkan ini dari katakanlah Betawi. Kadang-kadang kan kalau orang Betawi ngomong katanya ya ceplas-ceplos aja. Nah, kamu misalkan orang Sunda, apalagi pendiam, nah, jangan marah dengan teman kamu. Kenapa? Ya itu memang karakternya orang Betawi seperti itu, ya, cara berbahasanya mungkin, cara berpakaiannya. Nah, jadi jangan sampai di kelas ini kamu istilahnya ribut. Karena apa? Karena berbeda dengan kamu. Jangan di kelas kamu bermain dengan teman kamu yang satu daerah, nggak boleh. Justru kita harus bersama-sama. Sudah barang tentu ketika kita bersama-sama, ya, apapun ceritanya, kita akan menjadi rukun. Jadi jangan berkelompok itu nggak boleh. Kalau berkelompok itu nggak boleh, karena udah harus kita pelajari dari sekarang. Ya, namanya di kelas kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu untuk bisa belajar di kelas nanti. Nah, itu dia. Kita harus ada mengedepankan rasa saling menghormati. Kemudian ada istilah toleransi di sini, ya. Nanti banyak toleransi ini. Kita lihat toleransi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Sabar. Ya kalau dia orangnya begitu ya sabar, jangan istilahnya kita tersinggung dan sebagainya. Kita harus paham, oh seperti itu dia karakternya, ya. Nah, lalu bagaimana contoh sikap toleransi secara umum? Menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Saling tolong menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Ya. Terus istilah toleransi mencakup banyak bidang. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Kita Islam, dia non-Muslim. Ya jangan dipaksa. Begini-begini nggak boleh. Tidak boleh mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, itu nggak boleh. Karena itu bisa memicu keributan kamu dan teman kamu. Tidak melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Ngebaur aja, gimana sih namanya ngebaur? Kita toleransi. Ya udah, keyakinan kamu di situ, keyakinan saya di sini. Kita saling hormat menghormati. Apalagi di kelas kalau kita lagi bersih-bersih, ya semua harus. Jangan istilahnya berkelompok gitu yang tadi. Pak, saya mah kalau piket sama dia aja Pak, karena kan dia satu suku sama saya. Nggak boleh, harus bersama-sama. Baik. Ini sumber literasinya juga istilah-istilahnya saya ambil dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Oke, sepertinya penjelasan untuk TB 3 dan 4 Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kamu. Ingat, belajar bukan berarti harus dengan guru, dengan orang tua, dengan kakak kamu. Ini udah belajar, ya. Kemudian sumber-sumber nggak mesti dari buku, dari internet. Kalau misalkan masih kurang yakin, boleh ditanya dengan guru kamu. Saya rasa itu aja penghantar pembelajaran TB 3 dan 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi, ya, pada tutorial berikutnya di pelajaran TB 5 dan 6. Itu aja dari Bapak. Salam sukses selalu buat kamu. Tetap semangat. Dan terakhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.